Introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari jurusan Matematika yang beranggotakan 13 orang akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dan untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Enjoy watching video. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, ketahanan nasional adalah kemampuan untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Secara terminologi, ketahanan nasional dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Maksudnya adalah ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Nah, konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Dikatakan lebih lanjut oleh GPHS Suryo Mataraman bahwa apabila bangsa Indonesia tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, tetapi sudah menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Yang kedua adalah ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai strategi. Dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi segala ancaman yang ada. Konsep yang kedua yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Berdasarkan aspek-aspeknya, kita tahu ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, konsep ketahanan nasional berlapis ini artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud begitu saja jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Nah, terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan pada diri sendiri, berlanjut pada ketahanan keluarga, kemudian ketahanan wilayah serta ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Yang ketiga adalah konsep bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Slide nomor 4, yaitu istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Lalu, bela negara dapat dibedakan secara fisik dan non-fisik. 1. Bela negara secara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan militer, dan bela negara secara non-fisik yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan kita bisa lihat kejelasannya di pada slide nomor 4, silakan teman-teman baca. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an
di mana di masa tersebut sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam menghadapi komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan sebuah konsep mengapa Indonesia mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan juga kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan sumber politik. Nah, di sumber politik, ketahanan nasional ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang. Misal istilah ketahanan pangan dan juga ketahanan energi yang dapat ditemukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015. Sekarang ini wajah ketahanan lebih ditekankan pada ketahanan sebagai kondisi. Tinggi rendahnya ketahanan nasional dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri yang dikenal dengan Astagatra atau yang berarti 8 unsur. Nah, elemen atau faktor yang sekarang ini Lemhanas Republik Indonesia telah membuat badan khusus yang bertugas mengatur tingkat ketahanan Indonesia. Nah, badan ini pun dinamakan sebagai Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Alasan mengapa diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Dalam ruang lingkup kecil, ketahanan nasional ini adalah ketahanan pada aspek tertentu yang juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Contohnya pada tahun 1997 dan 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana yang telah diuraikan pada materi sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional yang berlapis. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965. Dan yang lebih aktual, pada saat bangsa Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Sampai saat ini kita masih bertahan pada wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia dalam menghadapi ancaman perpecahan pada tahun 1990-an. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidaklah kuat atau rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran yang dilakukan di 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional ini terkait tentang 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional itu sendiri. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin atau strategi. Nah, yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi. Artinya, ketahanan konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Artinya, konsep khas dari bangsa Indonesia ini adalah dengan
penyelenggaraan bernegara dengan berlandas Astagatra. Kemudian yang kedua itu ketahanan nasional sebagai kondisi. Artinya ketahanan nasional ini bersifat dengan kondisinya itu dinamis, yang mana berisi tentang keuletan dan daya tahan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin atau strategi. Artinya merupakan cara yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan, yaitu dengan cara melalui pendekatan Astagatra yang mana sifat Astagatra ini yaitu integral komprehensif. Nah, dari ketiga hal tersebut, ketiganya itu saling berkaitan erat atau saling berhubungan, karena ketiganya itu diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsur yang dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia yang terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang mana Astagatra ini terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau yang biasa disebut Trigatra, yaitu 1 gatra letak dan kedudukan geografi, 2 gatra keadaan dan kekayaan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau yang biasa disebut Pancagatra, yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya, 5 gatra pertahanan dan keamanan. Di mana model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.